Baik, kita lanjutkan pembahasan soal nomor 3 ya. Nah, ini soal nomor 3 itu soal tentang obligasi. Nah, ini soal nomor 3 ya. Anda membeli obligasi jangka waktu 10 tahun senilai 10 juta. Pertanyaan yang pertama, berapa nilai obligasi tersebut jika bunga yang berlakunya 7%? Ya, dan nilai diskonto obligasi tersebut adalah 8,5. Nah, ini dijawabnya itu dengan eh, present value anuitas dan present value compounding ya. Nah, ya ini pertama kita tulis penyelesaian. Nah, ya, diketahui rumus misalnya diketahui dua rumus ini ya. Berarti NJTN adalah 10 juta. Nah, terus apalagi? Ya, bunga yang berlakunya ya. Nah, bunga yang berlakunya eh, nah, I-nya itu 7% ya. Ini yang A ya. Penyelesaian A. Nah, apalagi eh N-nya atau T ya di sini T. Di sini ada dua ya T, di sini N ya. Ini sama saja ya maksudnya ya. T atau N berapa? 10 tahun ya. Terus apalagi K-nya sekarang. K-nya adalah berapa? 8,5% dikali ya kali 10 juta. Oh, maaf, maaf salah ininya 8,5-nya pakai titik ya. Nah, jadi K-nya 850. Nah, ini udah ketemu semua nih. K-nya ada, T atau N-nya ada ya. I-nya ada 7%, NJTN-nya ada 10 juta. Tinggal dimasukin ke rumus saja. Ya, jadi NO-nya N 0 gitu kan ya. Sama dengan, misalkan di atas ya, diketahui ditanyakannya NO ya. Dulu ya, 850. Oke, terus dikali ya. Kita kurung di sini dua kali. Satu min, kita jumlahkan dulu yang ini kurung tersendiri, terus kurung lagi. Terus ini kurung lagi, ini harus dijumlahkan dulu sebelum dibagi ya. Jadi ini jumlahkan terus dibagi. Jadi 850 ya, ininya dua kali. Oke. Nah, ini kurungnya di sini satu ya, satu per. Nah, ini kurungnya dua kali nih. Satu plus 7% ya, pangkat 10 kan. Ya, 10. Nah, ini sudah. Kemudian kita jumlahkan ininya ya. Jadi kita jumlahkan dulu ini. Hasil penjumlahan baru dibagi dengan 7%-nya.
Nah, nah ini ya. Jadi hasilnya 5.970.044. Ini untuk penjumlahan yang present value anuitas ya. Kemudian ditambah dengan ya, ini gampang ini mah ya, NJTN dibagi ini, jumlahkan dulu ini ya. Semua ini jumlahkan kemudian dipangkat. Jadi bagaimana? Jadi sama dengan 10 juta kan NJTN-nya ya. Nah, kemudian dibagi kurungnya dua kali nih. Nah, yang ini kita biar komputer diproses dulu ya, 1+7%-nya. Kemudian komputer proses eh, pe- a- apa namanya pangkatnya ya, proses pangkatnya. Kemudian ini diproses dulu, baru setelah ini diproses keluar angkanya. Nah, baru proses selanjutnya ada 10 juta dibagi dengan hasil yang ini ya. Nah, ini yang 5 juta. Jadi NO-nya adalah 5 juta ditambah dengan 5 juta ya. Jadi 11.053.537. Artinya apa? Artinya yang ini adalah kita hitung penjumlahan nilai dari diskontonya ya selama 10 tahun ternyata 850 ya kan. Selama 10 tahun kan harusnya 8.500.000, tapi kita nilai itu sebenarnya hanya 5.970. Kenapa? Karena ada faktor bunganya yang 7%. Kemudian karena obligasinya itu nilainya 10 juta, jadi 10 tahun lagi kita dapat pengembalian 10 juta ya. Nah, 10 juta ini kalau kita nilai sekarang dengan tingkat bunganya 7% adalah 5 juta ya. Kenapa? Ya karena ada pengurangnya 7% gitu ya. Dengan catatan bunga diskontonya itu ya 7% setiap tahun sama gitu ya. Nah, ini juga sama. Jadi asumsinya 7% setiap tahun. Terus artinya apa? Artinya bahwa dengan kita investasi 10 juta, eh, bunga diskontonya per tahun 850 untuk 10 tahun, ternyata nilainya cuma 11.053 ya. Jadi bukan 18.500.000 bukan ya. Karena kan kalau kita hitung ini 10 tahun lagi kan 10 juta. Ini 10 tahun lagi kan jadi 8.500.000 ya kan? Karena kali 10. Jadi 10 juta tambah 8.500.000 kan 18.500.000. Nah, kan harusnya segitu kan kalau nilai nominalnya. Tapi karena ada faktor pengurangnya di sini bunga yang berlakunya 7%, ya akhirnya nilai 18.500.000 itu setara dengan 11.053.537. Gitu ya. Oke, yang kedua soalnya itu adalah eh, berapa nilai obligasi jika bunga yang berlaku 7% dan tidak mempunyai diskonto. Jadi tidak ada 850-nya gitu ya. Jadi hanya obligasi aja 7% ya. Maksudnya hanya obligasi saja ya, pinjam ya pinjam aja obligasi gitu 10 juta, nggak ada bunganya ya. Nah, kalau 7% ini adalah bunga yang berlaku di pasaran. Jadi berapa nilainya? Nah, nilainya itu sebenarnya rumusnya sama juga dengan menghitung yang ini ya. Rumusnya yang ini sebenarnya ya. Rumusnya yang ini. Jadi kalau kita kerjakan ya berarti kita hanya pakai rumus yang ini ya. Nah, hanya pakai rumus yang ini saja. Ya, jadi ini sama juga dengan present value compounding ya. Present value compounding atau bunga jemu. Jadi yang mana ya udah yang ini aja. Kita copy sama aja kan. Nah, segini.
inilah nilai yang 10 juta itu kita dapatnya kita nilai itu sebenarnya 5 juta. Jadi berkurang sebenarnya ya. Nilai sesungguhnya itu berkurang. Kenapa? Karena bunga yang berlaku aja 7% ya. Jadi kan kalau ini faktor pengurang ya. Jadi kalau kita 10 juta itu taruhlah kita dapat bunga 7%. Jadi tahun pertama itu harusnya 10 juta berapa? 70.000. Nah, gitu kan tahun pertama itu. Tapi kalau kita nilai berarti kalau diskontonya 7% tahun pertama ya 10 juta gitu kan. Gitu ya. Mudah-mudahan dipahami. Jadi tinggal ditambahkan yang di sininya. Jadi gitu kan ya. Jadi nilai obligasi tersebut adalah 11.053.537 gitu ya. Nah, kalau yang ini berapa? Jadi nilai obligasi tersebut adalah 5.083.493 gitu.